Antariksa dulu mungkin hanya menjadi latar cerita fiksi ilmiah aja, tapi sekarang dunia luar angkasa udah berubah jadi arena kompetisi global. Tahun 2025 disebut-sebut sebagai game changer dalam eksplorasi luar angkasa. Tapi siapa yang sebenarnya mimpin dalam perlombaan ini? Apakah itu Elon Musk, visioner yang ingin membawa manusia ke Mars? Jeff Bezos dengan ambisinya menjadikan luar angkasa sebagai tempat tinggal dan juga bekerja? Atau mungkin oleh China yang secara perlahan tetapi pasti terus mengejutkan dunia dengan prestasi teknologinya. Mari kita selami lebih dalam siapa pemain utama dan bagaimana mereka ngebentuk masa depan eksplorasi antariksa. Halo semuanya, selamat datang di Edwedia Channel. Yang belum tahu antariksa jangan lupa subscribe. Oke, di antara ratusan program antariksa yang ada di dunia, ada 3 pemain besar yang terus menarik perhatian. Yang pertama itu ada SpaceX. Jadi SpaceX adalah perusahaan milik Elon Musk. Filosofi SpaceX berakar dari keinginan Elon Musk buat nyiptain masa depan yang berkelanjutan bagi manusia di luar bumi. Dia tuh percaya bahwa manusia itu harus menjadi spesies multiplanet buat bertahan dari ancaman eksistensial, kayak perubahan iklim atau tabrakan asteroid. Jadi melalui proyek ambisiusnya kayak pengembangan roket Starship, Elon Musk itu ingin memulai era baru kolonialisasi planet. Ngeri banget cuy. Oke, berikutnya ada Blue Origin yang didirikan oleh Jeff Bezos. Jadi kalau Elon Musk berbicara tentang Mars, Jeff Bezos itu lebih memfokuskan pada pembangunan ekosistem di luar bumi yang mendukung kehidupan manusia. Jadi dalam wawancaranya, Bezos itu sering menekankan bahwa kita itu perlu mengalihkan industri berat ke luar angkasa agar planet kita bisa fokus pada kehidupan dan juga keberlanjutan. Jadi Blue Origin saat ini bekerja sama dengan NASA dalam misi Artemis yang bertujuan buat ngebangun pemukiman permanen di bulan. Ngeri banget. Dan yang ketiga itu ada dari China National Space Administration atau bisa disebut CNSA yang sering disebut sebagai kuda hitam dalam perlombaan ini. Jadi China itu udah mencetak prestasi luar biasa kayak mendaratkan rover Zhurong di Mars, meluncurkan stasiun luar angkasa Tiangong, dan berencana ngebangun pangkalan permanen di bulan. Jadi mereka itu dikenal karena pendekatan sistematis dan dukungan besar dari pemerintahnya. Menjadikan mereka itu ancaman serius bagi dominasi tradisional dengan negara barat dalam eksplorasi luar angkasa. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam perlombaan ini. Yang pertama kita lihat dari SpaceX dulu ya. Jadi SpaceX itu sedang memimpin dengan pengembangan Starship, sebuah roket revolusioner yang dirancang buat ngebawa manusia ke Mars bahkan lebih jauh lagi. Starship ini nggak hanya besar, tapi juga dirancang buat digunain ulang, yang ngebuat eksplorasi luar angkasa menjadi lebih murah dan juga efisien. Jadi menurut Elon Musk, Starship itu bisa menjadi kapal induk bagi peradaban manusia di luar bumi. Nah, di sisi lain, Blue Origin bersama NASA tengah mempersiapkan misi Artemis yang bertujuan buat ngebangun koloni permanen di bulan. Jadi bulan itu dianggap sebagai langkah logis pertama sebelum manusia menjelajahi planet yang lebih jauh gitu. Jeff Bezos itu percaya bahwa bulan dengan sumber daya alamnya yang melimpah dapat menjadi tempat ideal buat bereksperimen besar dalam keberlanjutan luar angkasa. China pun gak kalah sibuk gitu dengan rover Zhurong yang sukses menjelajahi Mars dan proyek Chang yang mempelopori eksplorasi bulan. Jadi CNSA itu terus nunjukin kemampuannya. China bahkan berencana ngebangun pangkalan energi berbasis bulan buat ngedukung eksplorasi tata surya yang lebih dalam lagi. Jadi mereka juga dikenal dengan pendekatan inovatif kayak penggunaan robot dan AI buat misi luar angkasa. Keren banget. Nah, namun seperti kata Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, exploration is not only about curiosity, but also about overcoming challenge. Jadi apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pemain besar ini? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu biaya yang sangat tinggi. Meskipun roket yang dapat digunain ulang udah mangkas biaya peluncuran ya, tapi eksplorasi luar angkasa itu tetap mahal. Proyek kayak Starship atau Artemis ngebutuhin investasi miliaran dolar setiap tahunnya. Yang kedua, itu dari sisi teknologi yang rumit dan juga beresiko. Kegagalan teknologi adalah hal yang gak terelakkan. Ingatkah kalian ketika roket SpaceX itu meledak selama pengujian? Atau mungkin resiko radiasi luar angkasa yang bisa ngebahayain kesehatan astronot dalam perjalanan panjang? Yang ketiga, itu dari regulasi dan juga kepemilikan wilayah. Di luar bumi, belum ada aturan yang jelas soal kepemilikan wilayah. Apakah Mars itu bisa dimiliki oleh perusahaan atau mungkin negara tertentu, atau akankah sumber daya bulan jadi milik kita semua gitu? Pertanyaan ini menjadi perdebatan sengit di forum internasional juga kan. Namun ya di balik semua tantangan ada juga peluang besar kan. Menurut Stephen Hawking, luar angkasa itu adalah masa depan manusia, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai solusi bagi krisis di bumi.
Jadi ya teknologi yang kita kembangin buat keluar angkasa gitu bisa diterapin buat menyelesaikan masalah di bumi. Kayak energi terbarukan atau mungkin transportasi ramah lingkungan. Gimana menurut kalian? Jadi apakah kita bakalan melihat koloni manusia pertama di Mars pada tahun 2035 atau mungkin bulan akan menjadi kota satelit? Jadi kota satelit pertama di luar bumi. Banyak yang optimis, tetapi siapa bakalan yang memimpin gitu? Elon Musk dengan ide radikalnya, atau mungkin Jeff Bezos dengan visinya yang pragmatis, atau bahkan Cina dengan tenang tapi penuh kejutan. Seperti kata Carl Sagan, our future depends on our ability to look up and think beyond our tiny planets. Kita hanya bisa nunggu dan ngelihat siapa yang bakalan mencatat sejarah. So, jadi gimana menurut kalian? Siapa yang paling mungkin mimpin daerah eksplorasi antariksa? SpaceX, Blue Origin, atau mungkin China? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe channel Edwedia agar gak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan ya, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!